Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novalina Panjaitan dengan NIM 2403060009. Saya berasal dari kelas PTNC. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Produksi Ternama Gas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari. Nah, di video ini saya akan menjelaskan yaitu 3 materi yang dimana materi pertama mengenai proses sintesis kuning telur ataupun yolk, materi kedua proses sintesis putih telur atau albumin, materi ketiga proses sintesis kerabang telur. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai proses sintesis kuning telur atau yolk. Sintesis kuning telur atau phytelogenesis merupakan proses pembentukan komponen-komponen yolk yang berlangsung di dalam hati dan dikontrol oleh hormon reproduksi. Kuning telur mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya terdiri atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama yolk antara lain fosfiten, lipofitelin, high density lipoprotein atau HDL, polisakarida seperti mannose, glukosamin. Proses sintesis yolk dimulai ketika hormon gonadotropin dan hormon steroid merangsang hati untuk menghasilkan bahan penyusun kuning telur. Nah, menjelang ovulasi, kadar hormon follicle stimulating hormone atau FSH meningkat sehingga mempercepat pertumbuhan folikel ovarium. Kolesterol menjadi bahan dasar utama pembentukan hormon steroid seperti progesteron, testosteron, estrogen, dan estron yang berperan penting dalam perkembangan folikel dan pembentukan yolk. Setelah komponen yolk terbentuk di hati, zat-zat tersebut diangkut melalui darah menuju ovarium dan disimpan di dalam folikel. Folikel yang semakin matang akan terus menimbun kuning telur hingga terjadi ovulasi dan yolk dilepaskan menuju infundibulum. Kedua, kita masuk ke materi proses sintesis putih telur atau albumin. Sintesis putih telur terjadi terutama di bagian magnum pada oviduct. Putih telur atau albumin tersusun atas berbagai protein penting seperti ovalbumin 54%, ovotransferin, ovomucoid, ovoglobulin, lysosime, dan ovomucin. Pada saat yolk masuk ke magnum, sel-sel kelenjar pada magnum mulai mensekresikan protein albumin. Putih telur yang terbentuk terdiri atas putih telur kental dan putih telur encer. Selain sebagai sumber protein dan air bagi embrio, albumin juga berfungsi melindungi embrio dari guncangan dan kontaminasi mikroorganisme. Sintesis albumin dipengaruhi oleh hormon steroid, terutama estrogen. Nah, estrogen bekerja dengan masuk ke dalam sel oviduct lalu berikatan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor tersebut masuk ke inti sel dan merangsang pembentukan mRNA yang kemudian diterjemahkan menjadi protein albumin spesifik. Selanjutnya, mRNA menuju ribosom dan digunakan dalam proses sintesis protein sehingga terbentuk berbagai protein penyusun albumin. Proses ini melibatkan DNA, RNA, tRNA, ribosom, ATP, dan asam amino. Telur berada di bagian magnum sekitar 3-3,5 jam untuk pembentukan putih telur secara sempurna. Nah,
Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu proses sintesis kerabang telur. Sintesis kerabang telur terjadi di bagian uterus atau disebut dengan kelenjar kerabang. Pada bagian ini terjadi proses mineralisasi atau pengendapan kalsium sehingga terbentuk kerabang telur yang keras. Nah, kerabang telur terutama tersusun dari kalsium karbonat. Proses pembentukan kerabang membentukkan ion kalsium dalam jumlah yang besar yang diangkut melalui darah menuju kelenjar kerabang. Proses kalsifikasi berlangsung sekitar 18 sampai 21 jam sehingga uterus menjadi bagian tempat telur berada paling lama. Vitamin D memiliki peranan penting dalam pengaturan metabolisme kalsium. Vitamin D diaktifkan menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3 yang membantu penyerapan dan transport kalsium dalam tubuh ayam. Selain vitamin D, hormon steroid seperti estrogen dan progesteron juga membantu mengontrol pembentukan kerabang telur. Nah, dalam kelenjar kerabang terdapat kalsium binding protein yaitu CABP yang berfungsi mengikat dan mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerabang. Selama proses sintesis kerabang, kalsium diendapkan pada membran kerabang. Kerabang menjadi semakin keras, warna kerabang mulai terbentuk, pori-pori telur terbentuk untuk pertukaran gas embrio. Nah, setelah kerabang selesai dibentuk, telur bergerak menuju vagina untuk penambahan kutikula sebelum akhirnya dikeluarkan melalui kloaka. Baik, mungkin sekian penjelasan dari 3 materi saya. Jika ada perkataan yang salah ataupun tindakan, saya meminta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.